Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Salatu wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, subscriber, dan saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baru-baru ini kita mendengar kabar tentang pesantren Az-Zaitun, di mana sebagaimana kita ketahui dari media-media yang beredar selama ini, bahwa pesantren Az-Zaitun mengajari hal-hal yang tidak baik kepada santri-santrinya. Maka wajar saja ketika kemarin itu Saifuddin Ibrahim, alumni daripada Az-Zaitun itu, kemudian menjadi murtadin, yang sekarang ini sudah lari ke Amerika dan sudah diburu, sudah menjadi pemulung di Amerika sana. Yang ini nih fenomena yang terjadi di akhir zaman, bahwa banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Az-Zaitun. Misalnya ketika mereka membawa salam Yahudi. Dan juga dari video-video yang beredar, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang lain ternyata yang sudah puluhan tahun terjadi, baru sekarang ini terbongkar. Contoh ini, kita lihat dalam sesi pembacaan khutbah, mereka menyebutkan bahwa sabda Rasulullah SAW itu berada di dalam Al-Quran. Kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, amma ba'du faya ibadallah. Kita menyaksikan video bacaannya saudara-saudara ya. Faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ternyata sahabat subscriber Daya Online Aceh, bahwa bukan hanya sekali dua kali mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Baru sekarang ini mencuat ke media-media bahwa ada sebuah kesalahan besar yang ternyata di sana menyelebihi daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh misionaris. Kalau misionaris itu sudah nyata, mereka benar-benar ingin membalik akidah umat Islam. Tapi ini praktek yang dilakukan di pesantren Al-Zaitun itu adalah mereka seolah-olah nampak Islam, tetapi pada akhirnya mereka mencampur adukkan antara pemahaman-pemahaman tidak benar. Kemudian mereka mengklaim Islam, merubah cara-cara azan dan segala macam. Ini nih video selanjutnya. Kita lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Kita katakan tadi bahwa yang terakhir ini seolah-olah dia tidak menggambarkan dia seorang muslim. Bacaan Allahnya lebih parah. Kita lihat sekarang. Ya ibadallah. Oke. Nanti ketika dia membaca Allah wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Nah, sahabat-sahabat subscriber semuanya,
ternyata mereka yang tampil di mimbar-mimbar dengan kostum seolah-olah orang Islam itu, memakai baju gamis, kemudian memakai peci, yang lazimnya dipakai orang Islam. Tetapi dalam video tayangan yang kita lihat, mereka seolah-olah dari cara membaca teks Al-Quran itu tidak menggambarkan dia itu seorang muslim. Misalnya, faya ibadallah, ittaqullah. Jadi orang-orang Islam itu faham bagaimana dia cara membaca lafaz Allah Azza wa Jalla dengan benar. Kalau dia bukan seorang muslim, maka lafaz jalalah yang dia baca itu bisa dilihat dari makhrajil huruf yang keluar dari mulutnya. Ya, ini baru 1-2 video yang telah menyebar di media sosial. Mungkin pengurus-pengurus pesantren Al-Zaitun itu, mereka menganggap bahwa semua agama itu sama. Sehingga untuk membaca khutbah misalnya, bisa saja dilakukan oleh orang-orang muslim dan juga dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Ini terlihat dari tata cara mereka, walaupun melihat teks, tetapi lafaz Allah itu tidak fasih mereka baca. Ini bukan sekedar tidak fasih, tetapi mohon maaf salah, menggambarkan betapa yang membaca itu dari lughat Arab yang keluar dari mulutnya bukan dia itu seorang muslim. Subhanallah. Allah Ta'ala baru-baru ini mungkin sudah memberikan bocoran kepada kita tentang siapa sebenarnya sosok yang ada di Al-Zaitun itu, sehingga di rezim ini baru kita temukan bahwa pembiaran yang luar biasa terhadap pelecehan agama Islam. Semoga umat Islam ini tersadarkan bahwa mungkin sangat banyak di negara ini lembaga-lembaga yang berkedok agama, tetapi pemahaman yang ada di dalam lembaga tersebut, baik itu pesantren atau lembaga-lembaga non-formal lainnya, mereka sudah mencoba untuk merusak agama Islam dari dalam, mengobrak-abrik pemahaman, kemudian mereka akan merubah cara pemikiran-pemikiran dengan yang lebih sekuler. Dalam konteks negara demokrasi ini, sebenarnya mencampur adukkan antara satu agama dengan agama yang lain adalah suatu hal yang salah. Ya, kalau mereka memang menganut agama tertentu, misalnya agama Kristen, ya silahkan. Mereka berkeyakinan dengan agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Tetapi tatkala suatu agama itu, agama Islam misalnya, dirubah tentang metode-metode atau kaedah-kaedah yang semuanya telah ditetapkan, disepakati oleh ulama, kemudian mereka mencoba untuk membuat sesuatu yang baru, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama, itu harus menjadi sebuah teguran bagi kita umat Islam bahwa ini tidak boleh dibiarkan terjadi, karena ini sesungguhnya bukan dari ajaran Islam. Anda bayangkan ketika salam Yahudi dipraktekkan dari dalam suatu lembaga pendidikan Islam misalnya, ini tentu ada pihak di belakang yang mendorong supaya hal itu terjadi.
Inilah kita perlu suatu pemimpin itu yang benar-benar paham tentang masalah. Dia paham agama Islam begini, dia paham tentang agama-agama yang lain sesuai dengan ajaran agama tersebut. Jangan dicampur adukan. Apalagi dibolak-balik. Yang sudah ditetapkan oleh agama Islam, yang sudah ada ketentuan hukum dan nasnya. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita, saudara-saudara kaum muslimin, dimanapun berada. Mari kita bersatu, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, dan kita tetap berada di garis yang lurus, yaitu di jalan dinul Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lawan setiap kemungkaran dan kezaliman. Apalagi yang mencoba-coba untuk mengobrak-abrik kita sebagai umat Islam di negara Indonesia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.